Di antara banyak kisah dalam sejarah Islam yang mengandung hikmah, terdapat satu cerita yang sering diceritakan oleh para ulama dan guru agama. Ada kisah tentang seorang wanita pelacur yang masuk surga karena satu perbuatan kecil yang tulus. Ada juga yang mengisahkan tentang orang yang ahli ibadah tapi masuk neraka karena kesombongannya. Cerita ini bukan hanya menggetarkan hati, tetapi juga menekankan betapa luasnya rahmat Allah dan bahwa surga tidak hanya milik orang-orang yang terlihat suci dari luar, tapi bagi siapa saja yang tulus hatinya dalam berbuat kebaikan. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah wanita pelacur yang masuk surga, apa yang menyebabkan hingga dia mendapatkan ampunan dan kenikmatan dari Allah. Ratusan tahun sebelum zaman Nabi Muhammad, hiduplah seorang wanita dari Bani Israel. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pelacur. Dosa-dosa yang ia lakukan seakan menumpuk di langit. Masyarakat mencelanya, menghinanya, dan memandangnya sebagai makhluk rendah yang tak layak ditegur apalagi dihormati. Namun, tak banyak yang tahu bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, wanita ini menyimpan kegelisahan. Malam-malamnya dihabiskan dengan air mata, merenung dalam kesendirian. Ia tahu dirinya telah banyak berbuat dosa, tetapi seolah tak tahu jalan untuk kembali. Suatu hari yang panas, wanita itu berjalan sendirian di tengah jalanan berdebu, matahari menyengat kulit, dan tenggorokannya kering. Ia hampir pingsan karena haus. Dalam keadaan lemah, ia melihat sebuah sumur tua yang dalam. Ia pun mendekat, ingin meminum air, tapi sumur itu terlalu dalam. Ia tak punya timba, dan tali pun tak ada. Dengan sekuat tenaga, ia melepas sepatunya, mengikatkannya ke ujung kerudungnya, dan menurunkannya ke dalam sumur untuk mengambil air. Dengan susah payah, ia berhasil meminum sedikit air. Ketika hendak pergi, ia melihat seekor anjing liar yang kurus kering, lidahnya terjulur, matanya sayu. Anjing itu menjilat-jilat debu, mencoba mencari air. Namun tak ada apa-apa. Wanita itu memandangnya dan dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya, rasa iba. Ia berkata dalam hati, anjing ini sedang merasakan kehausan sebagaimana aku tadi. Dia juga makhluk Allah. Jika aku bisa menolongnya, mungkin Allah akan melihatku dengan pandangan kasih. Ia pun kembali ke sumur, mengulang perbuatannya tadi. Ia turunkan sepatu ke dalam sumur, mengisinya dengan air. Dan dengan tangannya yang lembut, ia beri minum anjing itu hingga puas. Anjing itu pun menggonggong pelan, seolah mengucap terima kasih sebelum pergi perlahan. Wanita itu hanya diam, tak menyadari bahwa langit sedang mencatat kebaikan kecilnya. Rasulullah kemudian mengisahkan hal ini kepada para sahabat. Seorang wanita pelacur dari Bani Israel diampuni oleh Allah karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Maka Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat pun terdiam. Bagaimana mungkin seseorang yang dosa-dosanya begitu besar bisa mendapat surga hanya karena memberi minum seekor anjing? Tetapi disitulah letak pelajaran besar dari kisah ini. Rahmat Allah lebih luas dari lautan dosa. Kisah ini tetap hidup hingga hari ini. Bahwa di hati setiap orang yang pernah merasa terlalu hina untuk kembali kepada Allah, ia menjadi simbol bahwa satu perbuatan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah yang besar. Seseorang tak bisa menilai siapa yang layak masuk surga atau neraka, karena hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Kadang orang yang tampak kotor justru memiliki hati yang lembut, dan kadang seseorang yang terlihat alim bisa jadi menyimpan kesombongan yang tak tampak. Kisah wanita pelacur yang masuk surga bukan sekadar dongeng, ia adalah peringatan bahwa setiap manusia, siapapun dia, selalu memiliki jalan untuk kembali, sebesar apapun dosa. Rahmat Allah lebih besar, selama hati masih hidup dan bergetar karena kasih dan kepedulian, maka pintu surga belum tertutup. Sebaliknya, kisah tentang orang yang ahli ibadah akan tetapi dia masuk neraka. Apa penyebab hingga ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah? Diceritakan, Rasulullah pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya, sangat tekun beribadah. Yang terakhir disebut ini rupanya tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa hingga mulutnya tak betah untuk tidak menegur.
Berhentilah, sergahnya. Teguran seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah. Berhentilah, sergahnya kembali. Si pendosa lantas berucap, tinggalkan aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengawasiku? Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Cerita ini tertuang dalam sebuah hadits syahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad. Di ujung hadits tersebut melanjutkan, tatkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah mengatakan, apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku? Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan. Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku, kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah, Allah mengatakan, wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka. Kisah di atas menyiratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif Allah. Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama. Tapi menjadi keliru tatkala sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi pihak lain. Apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak? Sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Tentang etika dakwah, Islam pun mengajarkan bahwa tugas seorang mubalik sebatas menyampaikan, bukan mengislamkan apalagi menjanjikan kenikmatan surgawi. Vonis terhadap orang ini itu sebagai golongan kafir atau bukan, masuk neraka atau surga, sangat tidak dianjurkan karena melangkahi Rob, penguasa seluruh ciptaan. Islam menekankan umatnya muhasabah atau koreksi diri sendiri daripada mencari kesalahan pribadi orang lain yang belum tentu lebih buruk di hadapan Tuhan.